welcome back to my channel again. Bersama dengan saya Anita Jalowitz. Hari ini saya mau membahas dan membagikan ke kalian mengenai syarat untuk mengajukan green card. Saya mau kasih tahu dulu kalau green card ini adalah kartu hijau atau kartu yang digunakan sebagai izin tinggal di Amerika, dimana kalau kalian sudah mengajukan K1 atau visa tunangan, maka setelah kalian masuk ke Amerika, kalian harus menikah, dan untuk mendapatkan kartu izin tinggal, maka kalian harus mengajukan syarat-syarat seperti yang akan saya bagikan. Untuk mengajukan green card pertama kali bagi kalian, ini green card ini akan berlaku 2 tahun, bukan yang 10 tahun ya. Jadi kalau Anda apply K1 atau visa tunangan, maka Anda akan mengajukan green card untuk 2 tahun. Nah, saya mau sarankan sebaiknya pada saat pengurusan green card, Anda lebih baik mengajukan combo card ya. Jadi yang saya maksud di sini, selain Anda mau adjust status Anda, maka Anda juga bisa mengajukan kartu work permit dan travel permit. Makanya saya sebut dengan combo card. Karena dimana pada saat pengajuan green card, 3 bulan setelah Anda mengajukan, maka Anda akan diberikan kartu untuk Anda dapat gunakan sebagai kartu untuk melamar kerja sementara ya. Jadi pada saat proses green card Anda sedang berjalan, Anda bisa melamar kerja menggunakan kartu ini. Dan jika Anda berniat untuk keluar dari Amerika, misalnya Anda mau travel tapi Anda belum punya green card, makanya saya sarankan untuk Anda ajukan juga bersama travel permit. Makanya ini saya bilang combo card. Jadi ajukan dalam sepaket, karena harga untuk green card sekaligus combo card ini tidak akan berbeda, tetap harganya akan sama ya. Anda ajukan atau tidak itu terserah Anda, tapi harganya tidak akan berubah, akan tetap sama. Dan lebih baik Anda ajukan sama-sama ya. Misalnya Anda memang berniat mau kerja sebelum green card Anda sampai atau Anda dapat green card Anda, maka lebih baik Anda ajukan sekarang biar tidak menyesal di kemudian hari ya. Untuk syarat-syarat mengajukan green card seperti ini. Pertama-tama Anda harus download form I-485. Seperti ini contohnya. Anda bisa masuk lewat Google atau website USCIS dan Anda bisa download semua. Lalu Anda print. Ini ada sekitar 20 page atau 20 halaman. Jadi seperti ini kira-kira model atau contoh dari form tersebut. Jadi Anda pastikan harus download semua dan kemudian isi. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda bisa isi dan Anda juga bisa lewati, jadi sesuai dengan kebutuhan atau pertanyaan yang mereka kasih. Yang kedua adalah form G325A. Jadi ini ada 2 lembar atau 2 halaman. Ini juga Anda bisa download lewat Google dan Anda bisa print ya. Seperti ini contohnya. Yang berikut, jadi seperti ini contohnya, ada sekitar 10 halaman. Juga Anda bisa download lewat Google dan Anda print semua. Jadi ada banyak pertanyaan di sini. Jadi seperti ini contohnya guys. Berikutnya form I-765. Ini adalah form work permit. Jadi ini ada sekitar 7 halaman. Anda bisa lihat ini dari atas ke bawah. Jadi inilah form yang akan Anda gunakan nanti pada saat Anda melamar kerja. Nanti setelah Anda apply bersama dengan form ini, maka Anda akan mendapatkan work permit atau kartu izin kerja Anda setelah 3 bulan Anda apply untuk green card Anda. Berikutnya form I-131 atau form travel permit. Jadi ini form yang akan Anda ajukan, dan ketika nanti Anda mendapatkan balasan dari USCIS, maka Anda bisa
melakukan travel atau keluar Amerika untuk sementara waktu. Tapi saya sarankan jangan terlalu lama ya, karena USCIS juga akan memberikan Anda sebuah jadwal untuk biometrik atau fingerprint. Jadi Anda tidak boleh keluar terlalu lama ya. Jadi kalau saya bisa sarankan, jangan dulu Anda keluar Amerika sebelum Anda mendapatkan jadwal untuk biometrik ya, atau jadwal fingerprint. Yang berikut form I-94 atau form arrival atau form kedatangan Anda. Jadi ketika Anda masuk di Amerika, Anda harus ingat tanggal berapa Anda masuk dan di mana pertama kali Anda masuk. Misalnya Anda di bandara mana, jadi Anda bisa melalui online, Anda cari atau buka untuk cari form I-94 dan Anda harus isi secara online ya. Nanti kalau Anda sudah selesai untuk mengisi form I-94 ini, maka Anda akan dikasih kayak surat satu lembar ini mengenai histori kedatangan Anda, kapan dan di mana Anda masuk di Amerika ya. Nanti ada nomor konfirmasinya guys. Jadi ini akan isi secara online. Berikutnya fotokopi dari surat nikah Anda. Fotokopi I-797. Ini adalah bukti aplikasi K1 visa Anda. Jadi pada saat Anda mengurus untuk visa tunangan, sudah pasti Anda menerima yang namanya NOA atau Notice of Action. Jadi ini adalah form I-797. Fotokopi paspor Anda, ini yang bagian biodata Anda ya. Fotokopi visa K1 Anda. Dan jangan lupa juga untuk fotokopi yang bagian stempel dari paspor pada saat kedatangan Anda masuk di Amerika, itu pasti akan dikasih kayak stamp ya. Jadi itu cap yang akan dikasih pada saat masuk pertama kali, itu bagian itu jangan ditutup ya. Jadi harus difotokopi satu kali, karena itu mereka akan lihat juga ya. Medical examination. Jadi pada saat Anda melakukan medek yang ada di Indonesia, maka itu yang akan mereka minta ya. Jadi itu paket yang mereka udah kasih dari rumah sakit. Jadi itu yang akan digunakan untuk mengurus green card di Amerika. Jadi itu akan dipakai. Tapi jika punya kalian udah diambil petugas kayak saya, waktu saya masuk di Amerika itu hasil yang di amplop kuning itu semua dari hasil rumah sakit itu udah diambil ya sama petugas. Nah, saya kewalahan waktu itu gimana caranya, karena saya sudah tidak ada lagi hasil dari medical karena udah diambil semua ya pada saat pemeriksaan pertama di bandara. Tapi karena saya punya keterangan yang warna putih, kertas dari rumah sakit, maka saya pakai itu. Ternyata itu bisa ya. Yang penting itu kayak ada bukti bahwa saya sudah medical. Akan tetapi guys, yang perlu saya kasih tahu juga pada saat pengurusan green card, jangan sampai jarak antara medical Anda atau pemeriksaan kesehatan Anda di Indonesia itu lebih dari 1 tahun atau memasuki 1 tahun. Karena menurut peraturan yang ada di sini, kalau memasuki 1 tahun, maka kalian harus atau wajib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lagi. Jadi harus mengulang. Jadi pastikan bahwa pengurusan atau pengajuan green card Anda tidak akan memasuki 1 tahun. Karena itu mereka 100% akan meminta untuk medical lagi. Seperti pengalaman saya, waktu itu saya ajukan itu sudah beberapa ini ya, tinggal beberapa bulan lagi memasuki 1 tahun. Tapi karena peraturannya harus seperti itu, jadi saya melakukan ulang. Dan untuk melakukan medical lagi, jadi Anda tidak boleh memilih rumah sakit sesuai dengan kemauan Anda sendiri ya. Tapi Anda harus telepon USCIS dan menanyakan rekomendasi rumah sakit yang mereka minta. Jadi untuk di wilayah Anda atau di state Anda tinggal, Anda harus lihat itu bukan cuma rumah sakit, tapi ada klinik yang punya koneksi langsung dengan USCIS.
Jadi klinik ini akan memberikan keterangan atau hasil medikal kalian itu langsung ke USCIS. Jadi sama kayak di Indonesia ya. Jadi kalau Anda melakukan medikal atau pemeriksaan kesehatan di rumah sakit ini, misalnya rumah sakit A, itu udah direkomendasikan oleh Amerika Embassy yang ada di Indonesia, maka otomatis rumah sakit tersebut udah juga terkoneksi dengan Amerika Embassy yang ada di Indonesia, seperti di sini juga. Jadi jangan sembarang ya. Jadi kalau Anda belum dapat persetujuan atau rumah sakit atau klinik mana yang Anda harus tuju, jadi jangan ambil asal-asalan ya, karena tidak semua itu serba gampang ya. Jadi Anda harus ikut prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan di sini. Jadi waktu itu karena hasil medikal saya itu udah hampir 1 tahun, makanya saya melakukan medikal lagi ya. Jadi mau tidak mau saya harus lakukan. Berikutnya keterangan vaksin. Kalau Anda punya vaksin dari semasa kecil, Anda juga bisa bawa itu. Tapi rata-rata semua orang dewasa yang telah mengajukan green card di sini itu udah tidak punya vaksin histori dari kecil ya. Makanya waktu medikal di Indonesia, Amerika Embassy juga memberikan ini ya, rekomendasi untuk mengikuti vaksin. Jadi selain ada pemeriksaan kesehatan di Indonesia, kita juga dapat vaksin ya. Kayak saya pribadi itu dapat suntikan vaksin dan dapat itu kayak buku kecil keterangan bahwa saya sudah divaksin. Nah, yang buku ini, yang kecil ini, kalau punya Anda berbeda mungkin Anda bisa pakai ya. Tapi kalau saya punya itu yang dari rumah sakit dikasih kayak buku kecil keterangan. Jadi itu yang saya copy dan saya ini ya, saya gabungkan dengan dokumen-dokumen yang saya kirim dalam paket green card saya. Foto. Jadi Anda harus persiapkan foto ukuran paspor atau 2x2 inci ya. Jadi foto ini harus foto warna, tapi backgroundnya harus putih. Jadi pada saat Anda mau ambil foto, backgroundnya jangan lupa harus putih backgroundnya, dan Anda harus sertakan 2 buah foto. Dan sebagai saran, kalau Anda mau taruh foto biar tidak ini apa namanya bercampur atau ini apa hilang, saya sarankan Anda beli plastik yang kecil, itu plastik kecil, Anda isi foto Anda, terus Anda beli yang klip kertas kecil dan Anda bisa ini ya, taruh di bagian atas lembaran kertas ya. Jadi biar tidak hilang atau tidak berantakan. Dan di belakang foto Anda bisa sertakan nomor alien Anda ya. Jadi alien Anda itu ada di K1 visa Anda. Jadi di situ ada nomor alien Anda. Itu kayak tulisannya A hashtag nomor. Jadi Anda bisa taruh di belakang foto Anda. Yang terakhir adalah fee atau biaya. Nah, untuk biaya ini terbagi 2. Yang pertama untuk kartu hijau Anda, dan yang kedua adalah biaya biometrik. Jadi dalam biaya ini Anda tidak perlu untuk memisahkan, tapi Anda bisa langsung menggabungkan biaya keduanya menjadi satu, dan Anda bisa melakukan pembayaran melalui cek. Jadi Anda bisa tulis secara cek atau Anda bisa pesan money order dan Anda bisa kirim ke mereka. Jadi untuk saran saya juga untuk pembayaran, jangan Anda tulis lebih atau Anda tulis kurang ya, karena jika Anda membayar untuk biaya keseluruhan ini kurang atau lebih, maka mereka akan mengembalikan money order atau cek Anda. Jadi harus tulis memang pas dengan harganya. Dan untuk harga green card dan combo card ini Anda bisa cek di website USCIS atau juga Anda bisa Google. Karena biasanya harga itu pasti akan berubah atau mungkin akan tetap. Jadi pastikan Anda tidak menanyakan ke orang harganya berapa. Mungkin case dia berbeda, mungkin waktu pengurusannya itu 2 tahun atau 3 tahun lalu. Dan untuk saat ini misalnya 2021 berapa harganya, lebih baik saya sarankan Anda harus cek di website USCIS. Dalam case setiap orang tentunya berbeda-beda. Ada yang kena interview dan ada yang tidak. Alasan orang yang kena interview itu, yang saya tahu, yang saya dengar itu karena status mereka
atau kedatangan mereka di sini karena mungkin student visa yang mereka gunakan, atau karena umur yang terlampau tua dari pasangan, atau karena pasangan menikah lebih dari satu. Jadi mereka dapat interview, dan ada juga yang tidak. Nah guys, di sini perlu kalian ketahui bahwa kalau kalian belum atau lagi mengajukan green card, saya sarankan kalian harus punya persiapan terlebih dahulu. Kalau tiba-tiba Anda dapat interview, maka segala sesuatu akan benar-benar kayak berantakan, bisa saya bilang ya. Karena kenapa? Karena pada saat Anda mau menyelesaikan apa-apa saja yang harus dibuat untuk dibawa pada saat interview, otomatis Anda tidak akan punya waktu lagi. Karena saya punya pengalaman tentang hal itu guys. Jadi di sini saya mau bagikan selengkap-lengkapnya agar Anda bisa tahu kira-kira apa saja yang akan Anda persiapkan pada saat Anda interview. Mereka akan kirim Anda sebuah surat, dan ada beberapa syarat-syarat yang Anda harus bawa dengan Anda pada saat Anda mendapatkan interview. Seperti ini dia. Anda harus punya join nama bersama, misalnya tagihan listrik, tagihan air, tagihan penghangat, atau apa saja. Itu harus nama bersama, nama suami, nama istri, bukan lagi nama suami, akan tetapi nama suami dan istri udah dalam tagihan tersebut. Terus juga misalkan nama properti, misalnya nama rumah harus nama bersama. Terus mobil atau kendaraan apa saja itu harus nama bersama suami atau istri ya. Jadi kalau Anda tidak punya kesempatan atau Anda tidak punya waktu untuk urus seperti ini, maka saya sarankan Anda bisa membuat seperti sebuah surat yang menyatakan bahwa Anda tinggal bersama. Nah ini juga kalau misalnya Anda bisa buat semua, Anda harus tambah dengan itu juga ya. Karena semakin banyak bukti yang Anda bawa, semakin bagus ya. Tapi kalau Anda tidak bisa, atau misalkan pasangan Anda tidak punya properti, misalnya tidak punya rumah, tidak masalah. Anda bisa menggunakan asuransi atas nama bersama, misalnya asuransi kesehatan, itu udah join satu pasangan, itu bisa Anda jadikan bukti. Dan surat keterangan yang menyatakan Anda tinggal bersama dengan suami. Terus mobil juga harus nama bersama. Ini kalau pengurusan nama kendaraan lebih cepat ya, karena saya udah pengalaman sama suami, itu pengurusannya cepat banget, cuma dalam tempo 1 hari di kantor yang bersangkutan. Terus itu 3 hari kemudian udah dikirim ya kartitel atau untuk nama kepemilikan kendaraan itu udah nama bersama. Jadi itu cepat ya. Dan Anda juga harus punya tabungan di bank atas nama bersama. Jadi tabungan itu udah nama suami dan nama istri itu udah satu nama. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa membuktikan banyak hal, jadi saya sarankan Anda bisa membawa asuransi kesehatan atas nama bersama atau asuransi apa saja. Terus join akun bank atas nama bersama dan kepemilikan kendaraan. Atau kalau misalnya kepemilikan kendaraan tidak ada, Anda bisa bawa keterangan dari pemerintah setempat atau siapa yang lebih dekat dengan Anda bahwa Anda tinggal bersama. Itu adalah syarat yang membuktikan bahwa Anda telah join dalam nama bersama. Dan untuk syarat lain yang harus Anda bawa adalah surat nikah Anda, terus paspor Anda, sama visa K1 Anda. Dan Anda juga harus bawa surat nikah Anda, karena ini mereka akan periksa. Nah kira-kira seperti ini guys. Jadi syarat-syarat yang mereka akan kasih pada saat interview. Dan Anda juga harus tahu, mereka akan memberikan pertanyaan pada saat interview ini. Anda tidak akan lagi duduk sama-sama dengan suami Anda. Mereka akan tes. Jadi suami Anda akan di tempat lain dan Anda harus di tempat lain. Mereka akan memberikan pertanyaan yang sama dan mereka mengharapkan jawaban yang sama. Jadi saya sarankan untuk interview Anda harus mempersiapkan sebelumnya, seperti tanggal lahir suami Anda, nama ibu dari suami Anda, alamat dari keluarga mereka, berapa kakak adik mereka. Jadi Anda harus tahu semua. Begitupun dengan suami Anda harus ceritakan secara keseluruhan, walaupun tidak ditanyakan satu-satu, akan tetapi
ada beberapa pertanyaan jebakan ya. Jadi mereka mau tahu dalam interview ini apakah Anda serius menikah atau benar-benar dalam pernikahan ini atau cuma pura-pura. Jadi mereka akan kasih pertanyaan jebakan seperti saya. Waktu itu saya ditanya di sebelah mana Anda kalau tidur, apakah di kiri atau kanan? Saya jawab kiri. Nah, pada saat pertanyaan itu ditanyakan ke suami saya, suami bilang kiri. Berarti mereka tahu bahwa kita berdua ini memang benar-benar tinggal satu rumah sebagai suami istri ya. Jadi pernikahan kita bukan fake. Nah, seperti ini kira-kira guys. Jadi Anda harus persiapkan segala sesuatu, tidak usah gugup, tidak usah terlalu banyak stres atau terlalu banyak berpikir, tapi Anda harus memang benar-benar persiapkan segala sesuatu sebelum Anda mengajukan green card. Jadi dalam case ini memang benar-benar penting karena ini adalah green card pertama Anda. Jadi Anda benar-benar harus persiapkan segala sesuatu dari jauh-jauh hari agar prosedur Anda, agar green card Anda pada prosesnya akan berjalan dengan lancar. Jika Anda punya interview atau biometrik dan daerah tempat tinggal Anda cukup jauh dengan tempat jadwal yang mereka berikan, Anda juga bisa merubah jadwal Anda, entah itu jadwal tempat atau untuk jadwal waktu. Anda juga bisa rubah dengan cara Anda bisa telepon mereka untuk rubah. Kalau saya pribadi waktu biometrik saya laksanakan memang tempatnya jauh ya, dari tempat tinggal saya itu sekitar 4 jam. Tapi pada saat saya dapat interview, suami saya dan saya berpikir ya kalau balik lagi ke sana itu jauh banget. Jadi kita telepon USCIS untuk pergi ke Minneapolis ya, karena Minneapolis ini 2 jam lebih dekat dari tempat tinggal kita ya. Jadi pada saat itu kita telepon untuk merubah dan memang benar-benar diiyakan oleh mereka ya, sehingga interview kita udah beralih ke state lain. Jadi kalau dipikir kita di state Wisconsin, sedangkan biometrik yang kita laksanakan di state Wisconsin, pada saat interview kita udah beralih ke state yang lain, jadi lebih dekat di rumah kita. Jadi kalau Anda juga punya status yang sama, misalnya biometrik atau interview Anda terlalu jauh, Anda juga bisa memilih tempat yang mungkin state lain tapi lebih dekat ya. Yang penting harus telepon USCIS dan pastikan Anda harus datang dan tepat waktu guys. Jadi jangan terlalu stres juga ya, karena inilah proses untuk menikah dengan warga negara Amerika dan kita dalam prosedur yang legal. Jadi kita harus benar-benar mengikuti aturan-aturan yang ada di Amerika, karena green card ini adalah kartu izin tinggal kita untuk tinggal di Amerika. So guys, demikianlah sharing saya, berbagi informasi tentang green card dan combo card. Semoga Anda bisa paham dan Anda bisa mengerti. Jika Anda punya pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya lewat Instagram saya Anita Jalowitz atau fanpage Facebook saya Anita Jalowitz. Dan jangan lupa untuk berikan subscribe, like, dan komen di bawah. Jika Anda punya masukan, Anda juga bisa komen di bawah ya. Jika Anda butuh informasi mengenai green card 10 tahun, saya sudah share videonya. Jadi Anda bisa klik di card yang terakhir ini, atau Anda bisa cek di description saya. Ini saya sudah sertakan, ini link untuk mendapatkan green card 10 tahun. Jadi ini syarat-syaratnya sudah saya bagikan. Semoga video-video saya bermanfaat buat kalian. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.